Selamat sore Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita masuk subtema terakhir mengenai spiritualitas dan ini dihubungkan dengan rumah, dengan tempat tinggal kita. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami menyerahkan waktu pemberitaan kebenaran firman Tuhan dalam pimpinanmu. Berkati hamba-Mu dan masing-masing kami yang juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kami semakin belajar kebenaran firman Tuhan, juga boleh mengaplikasikan segala kebenaran firman Tuhan, mulai dari keluarga kami, dalam aktivitas kami sehari-hari, sehingga orang-orang di luar sana pun melihat ada Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, berkatilah pemberitaan firman pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berbicara tentang spiritualitas. Spiritualitas itu tidak pernah lepas. Spiritualitas itu bukan hanya bicara di waktu-waktu besar, di waktu-waktu yang sangat ada yang suatu yang adrenalin sangat tinggi, tetapi berbicara tentang keseharian. Ini tema kita ya, dalam sehari-hari. Karena kenapa? Karena ternyata Tuhan itu nyata hadir. Dia bukan nyata hadir di saat kita krisis. Lagi demo ini kita berharap sama Tuhan hadir. Bukan hanya itu, tetapi dalam aktivitas sehari-hari Tuhan hadir. Maka kita kenal dengan namanya doktrin pemeliharaan Tuhan. Allah bekerja, bukan hanya bekerja waktu krisis atau waktu baik-baik saja, tetapi di dalam segala hal dia bekerja. Roma 8 ayat 28 jelas sekali bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Maka berbicara tentang providensia, juga bukan bicara tentang eksidental satu persatu, tidak. Oh, saya lagi, sekarang ini anak-anak pemuda, ya, pemuda remaja tuh lagi senang yang namanya anime, film yang masuk bioskop itu Demon Slayer Bapak Ibu. Saya penasaran, kok bisa ya itu mengalahkan yang namanya One Piece. Maka saya nggak nonton di bioskopnya, saya karena berlangganan satu TV berlangganan ya, saya coba nonton yang TV seriesnya. Jadi baru seri pertama. Kenapa itu menarik ya? Kenapa itu menjadi suatu yang akhirnya jadi top 3 ya di Jepang, sangat booming sekali. Ternyata di TV seriesnya tuh lihat ada seorang yang ya sebenarnya Demon Slayer melawan demon. Tapi ketika pertarungan seperti biasa, klimaks biasa gitu, peperangan dengan swordsman ya, orang pakai pedang begitu. Tapi apa yang terjadi adalah itu memacu adrenalin Bapak Ibu. Ketika lawan demon yang sangat powerful, tiba-tiba tokoh utama itu mendapatkan suatu kemampuan yang sangat hebat sehingga bisa mengalahkan demon yang lebih hebat. Itu terjadi berulang-ulang. Di dalam seri yang pertama, season 1, season 2, season 3, sampai ke season 4. Wah, seolah-olah tuh ada adrenalin. Kalau zaman sekarang tuh dopamin tuh terpacu. Saya rasa kita membaca Alkitab bukan seperti Demon Slayer. Yang kayak Tuhan tuh baru bekerja ketika kita krisis. Ketika kita melawan musuh yang sangat besar, Goliat di dalam hidup kita. Tuhan hadir terus memberikan namanya providensia. Tidak. Allah bekerja di dalam spiritualitas yang sederhana. Waktu kita makan, ada Tuhan. Waktu kita tidur, ada Tuhan. Waktu kita berkata-kata sebagaimana rutinitas seorang manusia. Dari lahir, dia beranjak mulai dewasa, sekolah, sampai dia pacaran. Menikah, punya anak, menjadi tua, jaga cucu. Ada Tuhan yang bekerja. Contoh ya Bapak Ibu, tidur itu sukacita loh. Bapak Ibu, ada yang mau tidur tapi nggak bisa tidur. Banyak pikiran. Ada orang yang uangnya banyak, tetapi nggak bisa tidur, minum obat penenang. Saya nggak termasuk kategori itu Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang kalau misalkan saya capek ya, sampai banyak pikiran tuh kadang-kadang karena tahu saya pilek, saya minum obat pilek. Karena kan efek sampingnya itu adalah bikin cepat tidur. Saya minum. Tetapi tentunya ya, saya mau bicara bukan tidur ya, tetapi tidur ya, kita bisa memuliakan nama Tuhan dengan apa? Kita tidur ketika besok hari Sabat. Kita tidur bukan jam 12 malam, jam 1 malam, tetapi kita persiapan. Ada aspek spiritual. Begitupun juga makan Bapak Ibu. Makan tuh ada aspek spiritual. Gimana? Bukan masalah pilih babi atau nggak pilih babi, itu enggak. Tetapi bicara gini loh, kalau tubuh itu ya, tubuh adalah memuliakan nama Tuhan ya. Dipakai untuk melayani Tuhan, tubuh tuh melayani Tuhan juga ya. Berarti kalau kita tahu kita kolesterol, jangan makan babi kebanyakan. Itu kan sederhana ya Bapak Ibu. Kalau kita misalnya ada diabetes, jangan beli kue kebanyakan, jangan makan roti terlalu banyak. Kan sederhana.
Tapi kalau kita koneksikan ke dalam namanya spiritualitas, apalagi kita berbicara tentang memuliakan nama Tuhan, dan kita ini dipakai untuk memuliakan nama Tuhan, maka hal-hal sederhana yang rutin terjadi sebagaimana manusia, itu juga harus dipikirkan secara lebih dalam lagi di aspek spiritualitas. Rutin, sederhana, tapi ada Allah yang memelihara, dan Allah yang memelihara itu pun juga minta kita juga memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Maka Tuhan itu memberikan kita anugerah begitu besar kepada kita. Sehingga kita harus memikirkan sederhana keseharian. Dan lebih lagi, di dalam kita hidup sehari-hari, kita tuh bukan kebetulan Bapak Ibu. Kebetulannya ada di sini. Kebetulannya saya sehat. Kebetulan saya bisa dengarkan. Kebetulan saya punya kendaraan ke sini. Enggak, itu adalah Allah yang memelihara, yang kadang-kadang kita juga nggak perlu tahu gimana cara Tuhan memelihara. Tapi Allah, kita beriman Allah itu memelihara. Dan di dalam pemeliharaan Tuhan juga ada pergumulan. Yang namanya spiritualitas sehari-hari ada pergumulan Bapak Ibu. Makan juga perlu pergumulan. Tadi contoh ya, kolesterol. Ini enak nih. Tapi kalau nggak makan gimana? Kalau makan nanti mesti bikin minum apostatin ya. Bapak Ibu tahu ya, minum begituan. Kalau nggak makan gimana? Nggak suka cita. Ada pergumulan, tetapi saya mau mengajak kita pergumulan, tema utama kita berbicara satu tokoh bernama Yakub, dan kita masuk lebih dalam mengenai tempat tinggal, mengenai rumah tangga. Apa yang terjadi di dalam yang namanya keluarga daripada Yakub, di dalam rumah yang Tuhan anugerah. Kita baca Kejadian pasal 35 ya Bapak Ibu. Kejadian pasal 35 kita baca bergantian. Saya ayat pertama. Kita coba baca secara bergantian, dan kita akan baca sampai kepada satu perikop, yaitu ayat ke-15. LAI memberi judul Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah pergi ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Ayat 2 Bapak Ibu. Pada kita bersiap dan pergi ke Betel, aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah, yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Sudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Didirikannya lah mezbah di situ, dan dinamainya tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan dirinya kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika Yakub datang dari Padam Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Bapak Ibu, signifikansi apa sih Betel? Kita tahu, ini tempat tinggal, ya, pergumulan tempat tinggal. Entah, kita mesti tahu juga namanya tempat tinggal itu, kita manusia tuh makhluk spiritual. Kadang-kadang kita kan cari tempat tinggal itu penuh pergumulan Bapak Ibu. Cari tempat tinggal, ini ada satu cerita teman saya ya, itu berbicara tuh, dia punya usaha restoran. Di toko pertamanya itu restoran yang
Awalnya itu ada tempat jatuh bangunnya dia. Jadi dia tinggal di sana, dia pernah mengalami kecolongan di situ, dia pernah ditipu oleh stafnya, pergumulan di situ. Tempatnya kecil, tapi Tuhan berkati sehingga akhirnya makin besar, dan saking besarnya akhirnya mau gak mau harus buka cabang. Buka cabang. Ternyata cabang yang lainnya itu pun besar juga dan lebih sukses daripada yang pertama. Logikanya kan mulai banyak cabang mulai banyak. Harusnya tempat yang pertama yang lebih sempit dijual aja. Tapi dia bilang enggak. Ini tempat saya nostalgia. Tempat saya pernah bergumul, pernah tidur, pernah menyatakan yang namanya suatu pergumulan yang terjadi. Tempat saya pernah bertumbuh, tempat kerjaan saya. Maka saya pikir kok bisa begitu ya? Wah, ini yang namanya pergumulan dan kita tahu kita adalah manusia spiritual. Maka sama seperti Yakub. Yakub itu pernah berjumpa dengan Allah di Betel juga. Ini adalah pertemuan yang kedua. Kenapa Betel itu penting? Kenapa menjadi suatu hal yang utama? Karena dulu waktu Yakub sebatang kara dikejar oleh Esau kakaknya. Esau itu pemburu Bapak Ibu. Yakub itu anak rumahan, kulitnya licin, kabur dari rumah. Bayangkan. Di situ di Betel lah Tuhan menampakkan diri. Tapi Yakub sekarang sudah menjadi sukses, sudah menjadikan begitu indah. Tapi mengapa Betel menjadi hal yang penting? Karena kita mesti lihat pergumulan tempat tinggal itu terjadi. Kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat 34 ya. Ayat 34 itu Yakub itu ada di Sikem. Itu tempat di mana ada pemerkosaan. Anak Yakub bernama Dina itu diperkosa sama Sikem. Akhirnya terjadi kekacauan. Dua anak Yakub itu bikin kerusuhan. Keren tuh, dua anak Yakub itu akhirnya menghancurkan satu kota. Hancur. Maka Yakub itu bingung. Loh, kok dihancurkan? Gimana ini? Kalau dihancurkan, berarti kan mereka akan balas dendam. Maka Yakub itu berpikir, loh gimana nih? Kalau tinggal di Sikem, tempat ini enak. Tempat ini begitu nyaman. Apalagi di ayat 33 ya Bapak Ibu, kalau ayat di 33. Yakub tuh sampai di Sikem, dia beli tanah. Beli tanah. Bapak Ibu bisa lihat di ayat 30, pasal 33 ayat 19. Saya baca ya, atau 18 sampai 19, dalam perjalanan dari Padang Aram sampailah Yakub dengan selamat di Sikem, di tanah Kanaan. Lalu dia berkemah di sebelah timur kota itu, ayat 9, kemudian dibelinya dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, sebidang tanah. Tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesitah. Jadi dia udah beli rumah, udah beli aset di Sikem. Dia sudah menempatkan dirinya di tempat tinggal di Sikem. Tetapi di tengah-tengah pergumulan rumah tempat tinggal itu ternyata terjadi pergejolakan. Pemerkosaan terjadi, akhirnya campur aduk. Akhirnya mau tidak mau, Yakub itu harus meninggalkan Sikem. Lihat ya, kita baca pergumulan tempat tinggal bergumul ya. Udah beli tanah, beli aset, nyaman kan, ada kerusuhan. Dia harus pergi. Pulang ke paman Laban gak bisa. Kenapa? Dia udah bawa domba-dombanya. Dia udah bawa anak-anaknya. Pulang ke paman Laban gak mungkin. Pergi ke Esau gak mungkin. Pulang kemana? Dia bingung. Nah disinilah Allah menyatakan diri. Allah minta dia pergi ke yang nama Betel. Ini sesuatu yang dikatakan Tuhan baik. Dan lebih lagi kalau misalkan Yakub terus berada di dalam Sikem ya. Kemungkinan besar Yakub itu akan menjadi sama dengan penduduk Sikem. Sikem itu orang Kanaan, tingkah lakunya seperti sebagaimana orang Kanaan. Kalau misalkan orang pilihan itu ada di dalam tempat kumpulan orang pencemooh, dia makin lama akan persis dengan orang kumpulan pencemooh. Contoh ya Bapak Ibu, contoh. Ada desa ya, dikenal dengan penjual bubur. Mungkin Bapak Ibu pernah tahu cerita ini. Jadi satu desa itu profesinya adalah semuanya penjual bubur, jadi pagi-pagi dia pergi ke Jakarta. Bagi-bagi. Ada yang di Jakarta Timur, ada yang Jakarta Pusat, ada yang Jakarta Selatan. Semua itu profesi baik. Semua tinggal di tempat komunitas itu, desa itu memberikan vibe yang positif, semuanya akhirnya pergi bekerja. Tapi ada juga desa itu yang kita pikir bagus, enggak. Kita pikir jelek juga enggak. Yang Bapak Ibu mungkin tahu ya, desa yang joget TikTok. Tahu gak? Jadi dia ngapain? Dia profesinya harusnya petani, tetapi karena sulit,
Dia akhirnya joget gemis tanda kutip di TikTok. Dapat namanya koin, dan koin itu bisa diuangkan. Bayangkan semuanya itu joget TikTok. Bapak Ibu, kalau nggak mau joget TikTok berat Bapak Ibu. Kenapa? Bayangkan Bapak Ibu misalkan jadi petani ya. Jadi petani kan pasti butuh bantuan beli pupuk. Beli yang namanya barang-barang keperluan petani. Bayangkan kalau semuanya tutup toko, jualan TikTok. Tanda kutip mengemis di TikTok. Nggak mungkin dong, mau nggak mau satu desa itu akan kepengaruh. Satu desa itu akan berubah. Jadi ya profesi sama. Contoh ya, ini masih positif juga, negatif juga enggak. Tapi ada juga desa yang negatif Bapak Ibu. Desa yang dikenal dengan desa yang orang banyak begal. Bukan hanya itu saja. Desa di mana ada tempat di mana penadah. Bapak Ibu tahu kali ya, penadah mobil rental tuh kalau lari ke situ pasti hilang. Ngeri. Kenapa? Karena semuanya satu desa tuh profesinya sama. Sekarang kita pikir-pikir. Jadi kalau misalkan yang namanya Yakub, anak-anak Yakub tuh bersama-sama tinggal di Sikem dan situ ada orang Kanaan, kemungkinan besar Yakub anak-anaknya akan menjadi sama dengan Sikem. Maka Tuhan bilang pergi dari situ dengan cara apa? Tuhan intervensi. Ada kejadian pemerkosaan, ada kejadian anak-anaknya melakukan tindakan brutal, akhirnya pergi ke yang namanya Betel. Ini saya rasa bergumul juga Yakub ya. Karena Yakub kemungkinan besar itu sudah masa pensiun. Saya tidak tahu beberapa persisnya umur berapa. Alkitab hanya memberitahukan pada pasal 35 bagian terakhir ya. Bapak Ibu bisa lihat pasal 35 ayat. Kita lihat ketika kematian Ishak ya. Dikatakan bahwa usia daripada Ishak ketika meninggal itu adalah ayat 28 maaf. Adapun umur Ishak itu 180 tahun. Ketika Ishak mendapatkan Esau dan Yakub ya. Jadi Bapak Ibu, ini kan usia Ishak itu kan 180 tahun ketika mati ya. Ketika Ishak mendapatkan dua anak twins kembar ya. Esau dan juga Yakub itu usianya dicatatkan 60 tahun. Jadi kemungkinan di perikop pasal 35 ini, kemungkinan Yakub itu maksimal ya, kita maksimal itu kira-kira ya plus minus ya, kita katakan plus minus saja, plus minus itu 120 tahun, ya nggak mungkin ya, kurang dari 120 tahun. Artinya ini sudah masuk ke dalam masa pensiun Bapak Ibu. Bayangkan nih pensiunan, pindah dari Sikem ke Betel, bawa 12 anak minimal. Belum termasuk cucu-cucunya. Itu pindahan yang besar. Saya pernah cerita juga ya, saya tinggal di Harapan Indah Bapak Ibu. Kota Bekasi. Kalau pelayanan di Kabupaten Bekasi. Sama-sama Bekasi tapi jaraknya 60 kilo. 40 sampai 60 kilo, itu 1 jam perjalanan. Kalau saya sendiri saja gampang. Saya tinggal, cowok gampang lah, tinggal bawa baju, laptop, sudah pergi, sudah selesai. Tapi kalau bareng istri dan bawa anak saya 2 itu, anak saya yang tercinta itu 2, itu berat. Kenapa? Dia pergi juga bawa boneka-bonekanya. Bonekanya tuh pernah dibawa hampir semuanya. Bayangkan, bawa boneka 1, dia lupa ada boneka mermaid. Duh ampun deh, ada mermaid, ada boneka ini. Semua dibawa. Saya bilang, saya sampai mau taruh barang aja nggak bisa, karena di boneka-boneka. Akhirnya saya keluarkan Decred. Nggak bisa, bawa maksimal 3. Wah 3, itu pun juga penuh. Bayangkan Bapak Ibu, saya mobilnya bukan mobil yang kecil ya, tapi mobil yang cukup besar ya, cukup besar. Itu setengah mati. Bawa yang namanya sekarang anak saya, yang pertama itu sudah sekolah. Istri saya kan sama lah, anak pertama harus berjuang. Harus dapat nilai bagus. Ke Cikarang kan nginep 3 hari 4 malam, 3 hari 4 hari kan ya. Itu juga bawa buku pelajaran. Buku pelajaran dibawa semua. Sampai di sini belum tentu dibaca. Yang penting baca dulu. Jadi dibawa dulu. Masalah dibaca atau enggak, yang penting bawa dulu. Bayangkan, yang nurun naikin saya. Saya nggak habis pikir tuh namanya Yakub berumur 120 tahun ya. Itu bawa semua rombongan begitu banyak. Pasti pusing. Pergumulan Bapak Ibu, pindahan tuh pergumulan. Makanya saya bilang kan namanya tempat tinggal itu pergumulan. Karena kadang-kadang kalau kita cari rumah itu juga gitu ya. Kalau cowok tuh lebih gampang. Rumah itu kan dipilihkan berdasarkan mana yang paling murah, mana yang paling itu. Itu kan gampang ya. Kalau cowok kan lebih eksak ya.
Tapi kalau namanya perempuan, itu beda. Saya tuh nggak punya feel deh, kayaknya kurang enak suasananya. Gelap nih. Aduh, itu kan nggak masuk logika sebagai cowok ya. Gelap apanya, tinggal nyala lampu dong. Terus bilang, ini vibe-nya kurang bagus nih. Kayaknya ada apalah, ada banyak pohon. Ya bagus dong, ada banyak pohon. Ada banyak pohon dikomplain, kekurangan pohon juga kepanasan. Serba salah kan. Ini kan bingung. Karena saya rasa pergumulan tuh ada. Maka saya mau mengajak ya Bapak Ibu. Ini pergumulan yang namanya seharian, namanya tempat tinggal juga harusnya kita pikirkan bersama-sama sebagai orang Kristen. Selain pergumulan tentang uang, karena zaman sekarang sulit, apalagi zaman generasi saya ke bawah itu beli rumah tuh benar-benar pergumulan. Saya mau ngajak lagi, bukan cuma beli rumah saja yang terjangkau, tapi kita pikirkan juga mungkin yang sangat-sangat simpel. Nanti kalau misalkan ada rumah, nanti kalau punya anak, anaknya sekolah di mana, pasti ada mikirkan kan. Nggak, kalau bisa tuh sekolah tuh yang dekat, apalagi kalau TK cuma 2 jam, perjalanan nggak mungkin bolak-balik 2 jam. Pasti kan yang dekat. Atau misalkan ada yang namanya fasilitas hospital. Kalau ada sakit, perlu yang namanya segera emergency. Nggak mungkin kita jauh pergi ke Jakarta. Kita perlu yang cukup komplit. Atau mungkinnya kalau bosen, makanya ditawarkan namanya mall. Maka Bapak Ibu ya, developer semua itu kota mandiri. Kalau perlu jangan tinggal-tinggal. Perputaran uang tuh di situ. Ada namanya entertainment, ada yang namanya hospital, kesehatan, ada yang namanya pendidikan. Semua ada di situ ditawarkan. Tapi Bapak Ibu, kita harus mengajak Bapak Ibu lebih dalam lagi. Bahwa rumah tinggal bukan hanya berukuran tentang pendidikan buat anak kita, entertainment buat diri kita, atau hospital untuk kesehatan kita, kesejahteraan kita saja. Tetapi saya mau mengajak Bapak Ibu untuk memikirkan di mana ada Tuhan hadir di tempat tinggal kita. Itu yang harus dipikirkan. Bagaimana Allah itu berbicara, dan paling gampang, apakah ada gereja? Di mana gereja itu adalah gereja yang membuat kita bertumbuh. Mau pensiun pasti gereja terima, Bapak Ibu terima. Tapi diterima, dengan terima seperti apa? Apakah ada pertumbuhan? Apakah ada ruang untuk melayani, memberi diri? Kenapa? Karena itu juga hal yang penting. Karena di Sikem Bapak Ibu, Bapak Ibu pulang ke rumah, baca pasal 34. Yakub udah beli tanah, udah segala sesuatu, udahlah pensiun di Sikem, sudah selesai. Tetapi di pasal 34, Allah tidak pernah berbicara di Sikem. Allah nggak pernah bicara di pasal 34. Baru Tuhan intervensi di bagian terakhir. Memang di Sikem juga, tapi intervensi itu adalah pergi. Pergilah ke atas. Dikatakan pasal 35 itu bukan pergi saja, tetapi kata pergilah naik ke atas ke Betel, karena Betel itu tinggi. Maka kita masuk dia. Bagaimana mempersiapkan diri dalam pindahan. Ini saya sudah siapkan slide, mungkin Mas Wage bisa siapkan. Ini yang pertama ada 2 poin ya, masa persiapan ke Betel. Nah, masa persiapan ke Betel saya bagi ada 4 poin Bapak Ibu. Nah 4 poinnya gampang. Ini masa persiapan, poin pertama itu bicara tentang masa persiapan ada 4M. M yang pertama dia mengingat berkat Tuhan di masa. Nah, yang pertama itu adalah tentang mengingat ya. Mengingat. M yang pertama, mengingat. Kenapa? Karena di ayat 1 di pasal 35, Allah hadir, Tuhan ingatkan. Dulu kamu sebatang kara, kamu gak punya apa-apa, kamu ini pakai batu jadi tempat tidur. Sekarang kamu harus kembali juga ke Betel. Kamu harus juga kembali ke Betel karena disitulah tempat pertama kali aku menampakkan diri kepadamu. Tempat di mana kamu mendapatkan iman. Ini Betel itu satu penafsir mengatakan Betel itu seperti tempat retreat. Capek, hirak pikuk. Maka Tuhan bilang, Yakub, ayo pergi. Ingat ke retreat. Tempat kamu pernah pertama kali jumpa dengan Tuhan. Pertama kali kamu terima iman. Naik ke atas, terimalah. Komentator ini juga mengatakan ini masa sama seperti apa? Seperti gereja di Efesus. Dalam 7 surat kepada gereja di kitab surat Wahyu, itu ada gereja yang namanya gereja Efesus. Gereja Efesus itu punya begitu berkat, banyak berkat-berkat hebat sekali. Tetapi punya satu kelemahan, kehilangan yang namanya cinta mula-mula. Kehilangan aspek spiritual yang paling terutama, yaitu yang namanya cinta. Yakub juga gitu loh. Yakub itu sebatang kara,
tapi Tuhan berkati. Tapi dia lupa ketika berkat begitu melimpah. Dia lupa, dia perlu kembali ke tempat yang lama. Ke tempat dia retreat ketemu Tuhan. Supaya di tempat ini dia ingat kembali bahwa penyertaan Tuhan di tempat namanya Taman Paman Laban itu. Itu ada tempat Allah tetap bekerja. Tempat di mana dia pertama kali mengenal siapakah Allah itu sendiri. Tempat retreat. Mungkin Bapak Ibu ini juga suatu hal yang menarik bagi kita semua. Kenapa? Karena itu tempat di mana mungkin Bapak Ibu ya, kita perlu ada pergumulan tempat. Kadang-kadang kita di dalam pergumulan tuh, di dalam gereja itu kita pernah ingat, ini ada gereja tempat saya pernah bertumbuh, pernah dibaptiskan, pernah yang namanya ketemu komunitas. Ini tempat yang nostalgia, tapi bukan hanya nostalgia, jangan-jangan ini tempat di mana kita pernah bertumbuh dan Tuhan izinkan kita bisa mengenal tempat itu. Dan tempat itu menjadi pertumbuhan. Nah ini kita lihat ya, ingat bagaimana berkat Tuhan. Ini Bapak Ibu kalau misalkan yang merantau ya, yang merantau kan selalu nostalgia ya. Apalagi kalau yang mahasiswa ya. Teman saya tuh kalau pergi saya kan kalau reuni itu dia udah mapan. Tapi kalau misalkan lagi reuni ke tempatnya dia, tempat sekolah saya, dia mau reuni ngapain tuh enggak? Mau makan di warteg ini. Lihat kan? Kenapa? Dulu saya susah. Tapi ini paling murah nih. Makan. Begitu. Kadang-kadang, kenapa? Sekarang saya udah punya uang sih buat punya segalanya. Tapi saya tetap nostalgia. Mungkin Yakub diingatkan Tuhan. Nostalgia. Tapi nostalgia bukan buat makan. Tapi ingat, Tuhan berkati kamu. Kamu sebatang kara. Kamu gak punya apa-apa. Tapi sekarang kamu pulang. Punya istri. Kamu punya yang namanya banyak harta melimpah. Maka jangan lupakan Tuhan. Sekarang kita lanjut lagi ya. Yang kedua, poin kedua, kita juga bisa buka M yang kedua adalah Yakub diminta untuk membersihkan diri. Membersihkan. Nah, kita lihat di ayat kedua, Bapak Ibu saya bacakan. Lalu berkatalah Yakub kepada isi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Artinya disuruh apa? Yakub meminta semua orang di dalam keluarganya, baik keluarganya maupun budak-budaknya, suruh singkirkan Allah asing dan cuci baju, sucikan diri. Ini adalah simbol cuci baju ya, ganti baju, cuci baju itu adalah simbol mengganti yang lama menjadi yang baru. Menyatakan suatu puritas, suatu kemurnian di hadapan Allah yang sejati, mempersiapkan. Ini keluarga patriark, ini keluarga yang tidak ideal. Keluarga yang cinta Tuhan tapi pegang jimat juga. Maka Tuhan bilang singkirkan dan Yakub bilang singkirkan. Sekarang saya mau menyembah kepada Allah Yahweh. Mungkin kita lihat ya bagaimana persiapan kita ya. Persiapan kita ini juga saya hubungkan ya namanya perjamuan kudus. Makanya di dalam kita ibadah ya ada perjamuan kudus. Ketika perjamuan kudus itu di-announce 3 kali. Supaya apa? Supaya kita mempersiapkan diri. Kita benar-benar istilahnya itu adalah pakai pakaian baru. Jadi ganti pakaian lama dengan pakaian baru. Artinya apa? Jangan kamu terus-terus melakukan dosa. Ingat kamu akan menghadap Tuhan. Kamu akan pergi ke battle. Kamu akan bertemu dengan Tuhan. Ke rumah Tuhan. Siapkanlah diri. Ini penting juga ya. Karena kan mau pengen ke battle. Berarti kan dia harus siapkan juga dirinya. Persiapkan juga keluarganya. Itu penting. Satu penafsir juga mengatakan kalau mau pergi ke rumah Tuhan, menatukan sama spiritualitas secara perbaruan, renewal ya. Renewal itu sebelum itu dimulai dari diri sendiri. Perubahan tuh dimulai dari diri sendiri. Sekarang kan lagi seru ya, demo-demo itu seru ya. Pemerintahan, pemerintahan tuh tidak adil. Semua begitu. Tapi sebelum reformasi namanya negara ya, coba pikir-pikir dulu ke diri kita. Jangan-jangan kita juga nggak adil. Ada anak ya, gara-gara suka nonton film Martin Luther ya. Zaman masih Sola Gracia, Sola Fide itu kan zaman Gary itu lagi banyak sekali tuh. Ada anak SMA di bawah saya jauh itu senang banget. Wah, lihat cerita Luther mengalahkan yang namanya ini. Dia berdiri sangat kuat, tegah di tengah-tengah semuanya itu. Apa yang terjadi adalah dia mau pengen seperti Martin Luther Bapak Ibu. Jadi dia lihat nih, hamba Tuhannya ini gak bagus nih. Gak bener. Saya mau pengen lawan. Doktrinnya salah. Dihitungin.
doktrin salah. Jadi pas lagi khotbah itu bukan catat firman, catat kesalahan hamba Tuhannya. Dicatat. Terus abis itu debat. Dia pengen reformasi. Keren. Bagus kan? Tapi ternyata orang tuanya bilang, itu di rumah ya beresin namanya ranjang tuh nggak pernah. Dia mau pengen beresin gereja, tapi di rumahnya berantakan. Nggak pernah yang namanya hidup yang sebenarnya sederhana yang itu nggak dia lakukan. Gimana? Kita mau bicara mau introspeksi gereja, mau pengen mengkritisi gereja, mengkritisi negara, tapi nggak pernah mengkritisi diri sendiri. Nggak pernah namanya singkirkan dosa, singkirkan ketidakadilan di dalam diri kita. Jangan-jangan kita buta. Yakub nggak buta, dia bersihkan dirinya, dia sadar dirinya nggak layak dan dia buang berhala. Dia buang segala sesuatunya dan hanya beribadah kepada Tuhan. Menarik loh. Ketika saya persiapan bahan ini juga ternyata ya seorang pengkhotbah ini mengutip buku yang bukan Kristen. Jadi pengkhotbah ini dia pakai bahan bukan Kristen dan bukan Kristen itu tokoh bukan Kristen yang dikutip oleh tokoh pendeta ini dikatakan dia mengajarkan sebelum kamu mereformasi orang, reformasilah dulu rumah kamu. Lihat ya, orang yang bukan Kristen aja punya konsep seperti ini. Kalau kamu mau minta orang lain berubah, kamu introspeksi diri. Kalau kamu mau teriak negara itu jangan korupsi, kamu juga jangan jarah dong. Bener dong? Berarti kan kamu melakukan tindakan yang nggak benar. Kamu minta orang berlaku benar, tapi yang ngomong itu juga melakukan tindakan kriminal. Introspeksi dua-duanya sama. Kita bicara mau adil, tetapi kita pun juga nggak adil sama yang lain. Ada orang gereja misalkan, gereja itu nggak pernah perhatikan saya. Saya ini orang kecil, saya ini nggak pernah diperhatikan. Komentar nggak ada yang sapa, teriak-teriak, gereja itu dingin. Tapi ketika ditelusurin ada di orang tersebut punya anak juga nggak diperhatikan. Lucu ya. Dia minta gereja itu perhatikan dia. Tetapi ketika dia berada di posisi yang sebagai kepala keluarga, anaknya pun nggak diperhatikan. Anaknya pun ketika setelah pulang kerja, anaknya mau pengen ajak main, nggak pernah diperhatikan. Asisten rumah tangga pun nggak dipikirkan mengenai kesejahteraannya. Sekarang berharap gereja harus memperhatikan, harus punya dana diakonia, punya ini semuanya. Tapi dirinya tuh masih berantakan, nggak bisa. Lihat introspeksi, Yakub itu introspeksi Bapak Ibu. Saya melanjutkan Bapak Ibu. Yang ketiga masa persiapan. Yaitu yang ketiga adalah membayar nazar. Membayar nazar. Kenapa saya katakan demikian? Karena di Kejadian pasal 28 Bapak Ibu. Yakub itu pernah meminta kepada Tuhan. Kalau saya kembali lagi dengan selamat. Kalau saya kembali lagi dengan selamat di tempat Betel ini, saya akan menjadikan Tuhan Allah Yahweh itu sebagai Tuhan. Dan ternyata demikian terjadi. Bapak Ibu, kita nggak perlu buka ya di pasal 28, Bapak Ibu bisa lihat di ayat 20 ya. 20, Kejadian 28 ayat 20 ya, 20, 21, 22 itu sama. Itu pertama kali Yakub dapat mimpi, ada tangga naik turun, dan ternyata di pasal 35 Yakub benar-benar kembali. Bukan hanya selamat, dapat kekayaan. Bayar nazar. Dan dia dilihat di ayat ketiga pun jelas sekali di pasal 35. Marilah kita bersiap-siap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku, yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Ini bayar nazar. Dia ingat sekarang dia sudah sukses, punya harta, hidup sudah bahagia. Dia punya cinta yang namanya Rahel. Minggu lalu Pak Jeko sudah bahas cinta mengenai ini. Dia sudah sukses tetapi dia ingat Tuhan. Dan Tuhan anugerahkan. Banyak orang juga yang udah sukses lupa Tuhan. Pemuda minta, Pak Peter, susah nih cari pekerjaan. Udah dapat pekerjaan hilang. Pergumul juga di dalam pasangan. Ada pergumulan pasangan. Tetapi ketika sudah dapat pasangan, udah gak ke gereja lagi. Bergumul memiliki anak. Tapi ketika Tuhan berikan anak, Tuhan izinkan mendidik anak. Tapi lupa ke gereja, lupa tinggalkan Tuhan. Tapi Yakub ingat dan dia kembali kepada Tuhan. Dan dia membayar nazar kepada Tuhan. Dan ketika pergumulan itu terjadi, dia tidak lupa total dengan Tuhan.
Dia ingat kepada Tuhan, membayar nazar di tempat di mana dia ada, di Betel. Lanjutkan lagi, M yang terakhir ya. Ini M terakhir di dalam poin yang pertama, yaitu apa sih membuang. Nah ini ada di dalam ayat ke-4 dan 5. Membuang apa? Membuang berhala dan segala ketakutan Bapak Ibu. Ayat 4 dan 5 saya bacakan. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanam di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Saya baca stop sampai sini dulu ayat keempat. Ini artinya Yakub benar-benar membuang segala dewa. Ini bukan cuma ngomong doang. Bapak Ibu ngerti ya, ngomong doang itu cuma saya mau tobat. Nantilah, besok aja. Saya mau ke gereja, nanti saja. Enggak. Yakub sungguh-sungguh dia bertobat dan dia minta semua orang buang segala sesuatunya dan lempar ke pohon itu. Ditanam di pohon itu. Dan Bapak Ibu, kalau lihat di ayat keempat ya, ayat keempat ada hal yang aneh sebenarnya. Bapak Ibu lihat, dia serahkan segala dewa asing dan juga serahkan apa Bapak Ibu? Serahkan anting. Kenapa? Bukan saya suruh Bapak Ibu serahkan anting terus saya jadi teologi kemakmuran ya, enggak ke sana ya. Kenapa serahkan anting? Ternyata praktis penyembahan berhala orang-orang Kanaan itu pakai anting. Ada simbol-simbol dewa asing. Maka Yakub sangat memikirkan hal detail, membuang hal-hal yang detail yang membuat dia melakukan suatu tindakan perzinaan secara rohani. Yakub minta semua orang, baik dewa asing dan juga yang namanya anting-anting yang kecil itu yang dipakai oleh dirinya, oleh mungkin para perempuan di budak-budaknya, itu dibuang. Simbol-simbol penyembahan, detail-detail. Jadi memang ini suatu simbol yang sangat keren sekali, karena meninggalkan manusia lama, dia menjadi manusia yang baru, dia buang yang dosa, dia ganti dengan hidup yang kudus. Mungkin kalau aplikasi zaman sekarang ya, ini gaya hidup kan kita tentu nggak buang anting ya, anting kan nggak ada hubungan dengan penyembahan berhala pada zaman sekarang. Tapi seorang penafsir mengatakan zaman sekarang diganti dengan gaya hidup ya. Anting itu cuma gaya hidup kan. Saya nggak berbicara tentang tindik-tindikan ya, tapi ini bicara gaya hidup ya. Kalau kita mau pengen terima Kristus ya, gaya hidup kita gaya hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa bawa yang namanya ke gereja itu dengan yang namanya materialisme, yang namanya konsumerisme, dengan narsisisme, dengan individualistik, tidak. Kita harus buang segala yang namanya gaya hidup yang salah dan ganti hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan menariknya, setelah dia buang semuanya sudah indah, ayat kelima, Tuhan memberikan protection. Saya baca bagi kita semua. Sudah itu berangkatlah mereka, jadi dia pindahan ini akhirnya berhasil pindah ya. Tapi apa yang terjadi dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Ayat 5 penting juga. Kenapa penting? Karena anak-anak Yakub tuh bikin masalah di pasal 34. Dan ternyata Allah memberikan protection. Allah memberikan anugerah sehingga ketakutan dari Allah itu menyebabkan anak-anak Yakub itu nggak dikejar oleh orang-orang Sikem atau kota-kota sekelilingnya. Dan kita mesti mengerti protection daripada Tuhan itu terjadi di dalam hidup orang percaya. Dan kita perlu tahu Allah juga tidak perlu kasih tahu ke kita Tuhan sudah jaga apa. Ngerti maksud saya? Di dalam hal ini gini, contoh ya. Kadang-kadang kita pengen tahu cara kerja Tuhan gimana. Kita pengen cara Tuhan gini loh, Tuhan gini loh. Kalau saya lagi yang namanya ke gereja, Tuhan jangan bikin hujan dong, betul kan? Kalau saya mau ke gereja, lancarkan dong. Tapi Tuhan juga bisa pakai cara yang lain kan? Tuhan nggak perlu kasih tahu bagaimana dia menjaga diri kita, menjaga gereja. Saya percaya gereja Kiri Cikarang ya itu Tuhan jaga. Ada kasus, ada pergumulan, ada yang namanya sekarang kita mengalami pergumulan mencari tanah. Membayar tanah, kita sudah dapat tanah by the way, tapi membangun itu juga pergumulan. Tapi saya mau bicara, mungkin ada cara-cara Tuhan ya, Tuhan berikan pemeliharaan dan juga Tuhan jaga. Dan ketika Tuhan jaga itu dari orang-orang asing ya, orang-orang yang melakukan mungkin tindakan yang tidak benar itu Tuhan nggak perlu kasih tahu, Tuhan aku sudah jaga loh. Sama ya, kayak Tea ya. Tea, itu kan saya jaga, tentu saya jaga, saya pegangin ya. Saya nggak perlu setiap kali, nak, kamu kalau nggak pegang tangan ya, kamu hati-hati kejamret tuh lihat tuh, ada itu. Papa yang jagain. Nggak setiap kali kan saya ceritakan gitu. Nggak perlu sebagai orang tua tuh saya ceritakan semua. Loh lihat tuh, saya
bayarin uang sekolah kamu loh. Kalau nggak sekolah kamu jadi gelandangan. Kan susah ya kalau Tuhan seperti itu hitung-hitungan. Enggak, Tuhan itu mungkin anak-anak Yakub, saya percaya anak-anak Yakub nggak tahu Tuhan bekerja. Anak-anak Yakub mungkin, salah satu penafsir mengatakan mungkin anak Yakub tuh pergi aja. Ketakutan itu nggak tahu, nggak ada yang sadar. Karena narator saja kasih tahu, maka kita tahu ada Tuhan yang menjaga kepergian. Tuhan suruh kita buang berhala, Tuhan juga menjaga. Satu sisi, jangan ekstrim. Karena ada satu perikop mengatakan ketika sudah tobat, ada satu tobat di 1 Samuel pasal 7, ketika bangsa Israel di zaman hakim-hakim itu melakukan dosa, Samuel tuh jadi hakim, dia bilang, sekarang robohkan mezbah, hancurkan segala sesuatu, bangsa Israel robohkan. Tetapi di dalam ayat 1 Samuel itu berkatakan setelah robohkan ya, setelah rubuh bersama-sama, ada yang namanya kebangunan rohani. Filistin, musuhnya orang Israel itu berkumpul bersama perang. Takut kan, kumpul-kumpul, akhirnya Filistin itu takut orang Israel bersatu lagi, jadi Filistin itu maju perang. Lihat ya, baru KKR, tobat, langsung ada pergumulan, suruh perang. Kadang-kadang Tuhan kerja dengan cara ini. Ada yang bertobat, Tuhan lancarkan. Kayak Tuhan jaga. Tapi juga ada kadang-kadang ketika kita bertobat, Tuhan kasih ujian. Masih gak kamu setia sama Tuhan? Tuhan bisa bekerja dengan dua cara. Tapi kita tahu cara Tuhan dan bijaksana Tuhan jauh melampaui daripada kita. Oke, kita masuk di poin yang A ya. Masa persiapan. Persiapan pergi ke Betel. Ada 4M ya. Sekarang kita masuk ke Betel. Masuk ke dalam poin ke B. Yang di Betel. Nah kita masuk di sini ada 4 poin juga gampang. Nih Betel itu saya bicarakan ini adalah tempat signifikan karena Allah berbicara. Dan kita akan fokus ke dalam kehadiran Allah. Yang pertama adalah rumah spiritual. Nah Betel itu bicara tentang rumah spiritual. Kenapa? Nah sekarang nih kita bicara ada AK yang ini kan M. Sekarang saya bikin 4. 4 juga tapi A. Ada doa. Lihat di dalam ayat ke-6 dan 7 sampai ke yang namanya Betel. Ayat 6 dan 7 Yakub membuat mezbah. Dia mengucap syukur. Mezbah ucapan syukur. Mezbah juga ada sacrifice. Mezbah berarti ada doa. Lihat ya. Ada relasi sama Tuhan. Tuhan sudah protect di ayat kelima. Nggak ada yang kejar dia. Tapi Tuhan berikan perlindungan dan Tuhan menggerakkan Yakub dan keluarganya berdoa kepada Tuhan. Indah sekali. Dan di ayat ke-6 juga ya. Ayat ke-6 ya. Ini sampai di situ ayat 6 dan 7 ya. Sampai di situ bikin mezbah dan mezbah itu diberikan El Betel. Bapak Ibu, Betel itu saya belum kasih tahu ya. Betel itu artinya apa sih? Betel itu ada 2 kata, itu bait, itu berarti rumah. El itu apa Bapak Ibu? Allah. Jadi rumah Tuhan. Betel itu artinya rumah Tuhan. Jadi dia mendirikan tempat itu namanya rumah Tuhan. Dan rumah Tuhan itu ada ketika Allah itu hadir. Nanti kita akan bahas di dalam poin selanjutnya. Tetapi saya mau mengatakan ketika sampai ke rumah Tuhan, sampai ke dalam mezbah Tuhan. Walaupun di situ belum ada bait suci Tuhan, karena belum zamannya bait suci. Tetapi ayat 6 dan 7 mau menceritakan Yakub itu akhirnya bertemu dengan Tuhan. Segala problema di Sikem, segala pergumulan secara spiritual di Sikem itu sudah lewat. Tuhan sertai dan sekarang pindah rumah, pergumulan pindah rumah sampai di Betel, puji Tuhan. Dan ketika sampai itu dia lihat Tuhan hadir. Tuhan menyatakan suatu hal yang indah sekali. Tuhan menyatakan belas kasihan. Dan tandanya nih ya, tanda gimana rumah Tuhan itu ada relasi, ada Tuhan ya. Tandanya tuh sebenarnya gampang. Kalau masih ada kebenaran firman Tuhan, ada Allah yang hadir, itu adalah Allah yang terus bicara dan seluruh orang mendengarkan firman Tuhan. Jadi salah satu ciri ya, di dalam keluarga, dalam rumah, dalam gereja, dalam pekerjaan itu ada Tuhan, gampang. Pertama adalah ada firman Tuhan, ada kebenaran dinyatakan. Anugerah kan? Bukan hanya dinyatakan, yang kedua, semua dengar dan melakukan. Di Betel itulah Allah menyatakan diri. Dia berbicara di ayat-ayat selanjutnya, ayat ke-9, ke-10, ke-11. Dan mereka semua menyembah Tuhan.
Dan saat itulah Yakub mulai daripada di battle ini, dia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Mengarahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Ini kan saya katakan pergumulan rumah kan pergumulan yang berat juga ya. Buat apa sih kalau punya rumah gede tapi nggak ada kedamaian? Ada ya, rumah gede tapi nggak ada kedamaian. Bukan berarti rumah gede itu pasti nggak damai ya. Saya nggak bicara begitu. Tapi saya bicara rumah di mana tempat kita bertumbuh, tempat di mana Allah hadir, rumah di mana tempat Allah menyatakan kebenaran firman Tuhan. Rumah juga bicara tentang namanya penerimaan ya, penerimaan. Saya di ibadah keluarga juga sudah jelaskan ya, saya mengutip pendeta Ivan ya. Itu rumah itu bicara tentang apa? Penerimaan. Orang dirumahkan, ada sekolah, terus nggak kuat membina seorang siswa. Akhirnya untuk DO dia bilang, untuk men-DO nggak mungkin kan, kamu kurang pintar, kamu dirumahkan. Enggak, dibilang, sekolah itu nggak sanggup untuk mendidik anakmu Bapak. Maka Bapak, saya serahkan kembali ke rumah. Artinya apa? Masa pendidikan daripada siswa itu, anaknya itu dikembalikan ke rumah. Ada penerimaan, ada kebenaran firman Tuhan. Dan lebih lanjut lagi lah, rumah juga tempat di mana anak itu juga diterima apa adanya. Sukacita ya. Dan Yakub itu diterima di dalam rumahnya Tuhan dan Allah hadir. Lanjut ya. Berikutnya, tapi di dalam rumah Tuhan ada apa? Nah ini kita lihat ada yang kedua, ada pergumulan. Saya baca ayat ke-8 ya, ini kalimat nggak nyambung sebenarnya. Di ayat ke-8 ya, itu ketika Deborah, inang pengasuh mati, dikuburkan di sebelah hilir Beter di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Kalimat nggak nyambung ya. Lagi sukacita kok ada kematian. Memang realita begitu. Realita di rumah Tuhan, di rumah kita. Kita sudah hadirkan Tuhan, kita ada firman Tuhan. Tetap ada kematian, ada pergumulan. Ada untuk kita bertumbuh, ini adalah hal yang wajar. Jadi orang Kristen kita yang percaya kebenaran firman Tuhan, nggak bisa kita katakan itu hidup kita lancar. Walaupun Tuhan beserta, Tuhan juga mengizinkan adanya kematian, adanya pergumulan. Justru di dalam pergumulan itu ada pembentukan Tuhan. Pengkhotbah ya, kita pengkhotbah itu punya suatu hal yang sering dipakai di dalam kedukaan. Lebih baik di rumah Tuhan. Tapi saya mau mengajarkan lebih baik di rumah duka. Lebih baik di rumah duka daripada di rumah pesta. Kenapa? Kenapa rumah duka? Karena rumah duka kita akan pikirkan namanya pikiran ke depan. Pikiran ada kekekalan. Tapi kalau di pesta biasanya, sudahlah mabok-mabokan, sudahlah makan, besok biarkan saja. Hidup foya-foya senang, gak ada mikir namanya masa ke depan. Tapi kalau orang ya lihat ada yang meninggal di rumah duka, kita merenungkan. Itu kita lihat ada konsep kekekalan. Di dalam khotbah itu ada konsep kekekalan. Lebih baik ke rumah yang namanya ke rumah duka daripada yang namanya ke pesta. Karena pesta itu gak mikir apa-apa, cuma senang-senang saja. Maka saya katakan, berarti orang-orang percaya pun juga ada yang namanya pergumulan. Ada yang namanya pergumulan yang terjadi dalam rumah. Yang ketiga, nah ini lanjut, rumah juga adanya identitas baru. Ada identitas baru. Ya ayat selanjutnya Bapak Ibu bisa lihat ketika ayat 9 dan 10 bicara kepada Israel. Yakub diubahkan menjadi Israel. Walaupun di ayat pasal 32 juga sudah, tetapi ini ditegaskan lagi. Yakub, kamu bukan lagi yang namanya Yakub. Kamu adalah Israel. Tuhan berikan identitas baru di rumah spiritual di mana Allah hadir, Allah menyatakan firman Tuhan dan memberikan identitas yang indah. Saya rumah itu penting sama identitas Bapak Ibu. Kan kita kalau kenalan ya, jemaat baru ya, selain nanya nama, nanya tempat tinggal. Betul kan? Kemarin waktu persetujuan keluarga, nama saya kan Peter ada 2 Bapak Ibu. Yang ikut ingat ya, saya dipanggil ada rekan kita Carlos, kenalan sama banyak orang.
Dia kenalan saya, dia kenal juga Peter yang lain, tapi Peternya itu Peter Kerawang. Artinya Peter Kerawang artinya tinggal di Kerawang. Jadi namanya tempat ya, itu ada juga yang namanya identitas, melekat. Nah, kalau ditanya-tanyain ya, saya kadang-kadang juga ditanyain juga. Kalau demo-demo ini kan ditanyain, anak mana lu? Anak UI. Wah, UI langsung takut. Terus bilang, anak mana lu? Trisakti. Wih, lebih keren lagi di Trisakti. Dulu yang 98 itu, yang maju, ngancurin itu. Kan ada suatu identitas yang membentuk. Atau di zaman sekarang ya, kita nggak ikut demo-demoan ya. Ditanya, lu anak mana? Anak Jaksel. Wih, Jaksel. Atau anak Pondok Indah. Kalau Pondok Indah kan indah ya. Pondok Indah. Saya sering ngejokes ya. Rumah saya di Harapan Indah, Bapak Ibu. Cuma harapannya doang indah. Kalau yang Pondok Indah sudah jadi pondok. Artinya emang indah di sana. Ya, saya cuma bercanda ya. Nggak berarti Pondok Indah nggak ada yang bergumul ya. Saya nggak bicara begitu. Tapi ingat ya, kadang-kadang juga identitas rumah itu ada identitasnya ya. Tempat bergumul. Maka itu pergumulan yang harus kita pikirkan ya. Identitas kita dibentuk, ada kehadiran Tuhan dan membentuk kita. Contoh lain ya, misalkan Bapak Ibu, mungkin banyak yang di sini berasal dari Sumatera, dari Medan ya. Katakan dari mana? Dari Medan. Wih, hebat nih perantau. Kan keren kayaknya gitu. Terjadi, katanya Medan tuh keras. Makan batu kali ya. Makan batu keras. Lebih keras dari Jakarta. Kan ada suatu kebanggaan identitas yang keren gitu. Yang merasa suatu keren. Sama Bapak Ibu. Nanti kalau ditanya, kalian anak mana? Anak Tuhan. Berani gak? Berani gak kita bilang, anak mana? Anak Geri Cikarang. Jangan bikin malu ya Bapak Ibu. Anak mana? Anak Gereja Reform. Wah ini juga seru juga nih. Ini waktu ngajar kelas 5-6 ya. Sekolah minggu kelas 5-6 ya Bapak Ibu nih. Tentang cerita sharing aja nih ada mamanya Vivian. ini kalau misalkan yang namanya anak GRI ya. Bible quiz tuh hebat Bapak Ibu. Namanya Bible quiz tuh hebat. Jadi kalau misalkan, ya saya sebut mereknya ya SDH ya. SDH itu kalau misalkan bagi kelompok ya. Terus tanya dulu, kamu gereja mana? Kalau semuanya tuh gereja Reform, gereja GRI Cikarang, literally jangan gabung-gabung. Itu kayak dibabat. Itu jawab semua soal-soal Bible quiz tuh langsung dijawab. Kayak gak ada pergumulan kayaknya. Jawab gampang banget. Tapi bagi yang, maaf yang sekolah lain ya, maksud di gereja lain itu susah. Makanya dibagi gitu ya. Saya berharap ini bukan cuma gereja saja, bukan Bapak Ibu berasal dari Medan, berasal dari mana pun, saya nggak peduli. Tapi saya mengatakan kita punya identitas yang sama di dalam Kristus. Identitas ditanya, kamu siapa? Kenapa kamu nggak lakukan dosa? Kamu nggak lakukan, kenapa? Karena saya anak Tuhan. Saya kenapa? Saya ke gereja sini loh. Saya nggak mau. Saya mau melakukan yang namanya menyenangkan hati Tuhan. Itu yang terjadi. Mau gak? Memang kita tahu Yakub juga ada penuh pergumulan. Setelah momen ini pun dia juga lakukan dosa lagi. Tapi mulailah dari sini masuk ke dalam identitas yang baru. Identitas kita adalah di dalam Kristus, memegang nama Kristus. Berarti artinya kita Kristus, pengikut Kristus, Kristen pengikut Kristus. Tentunya saya katakan bukan berarti ya, ini Bapak Ibu yang tinggal di luar Lipo Cikarang terus jual rumah dekat gereja itu jadi lebih bagus. Enggak, saya nggak mengatakan pindah rumah itu berarti dapat identitas baru. Enggak, saya berbicara tempat tinggal tuh memang bisa berubah-ubah. Tetapi saya mau mengatakan hadirkan Kristus, hadirkan Tuhan. Sehingga Tuhan itu pimpin seluruh hidup di dalam rumah kita. Saya waktu kemarin ya, anak kedua saya tuh nakal juga. Nakal Bapak Ibu. Jadi anak-anak sekolah minggu tanya, guru sekolah minggu tanya ke saya, kenapa tuh Tea ini ya luka? Itu dicakar sama anak kedua saya. Hebat dia, jadi jago. Tapi tapi Tea nggak pernah bales. Tea nggak pernah bales. Saya bersyukur kenapa? Mungkin ya. Ini mungkin curigaan saya aja nggak balas. Karena dulu pernah satu kali si Tania itu masih kecil itu dia nggak sengaja lempar handphone ke mukanya ke Tania waktu kecil. Wah itu saya marah besar. Wah Wah ini kan bayi. Kepalanya kan tulang ini kena handphone walaupun nggak kena sampai parah banget tapi kan ngeri banget ya. Dia nggak sengaja mungkin balas. Saya marah. Saya bilang kamu dosa loh. Woi dia langsung nangis. Kamu dosa, bukan dosa ke papa saja, tapi dosa ke Tuhan. Kamu lakukan tuh adik itu bukan dari papa, dari Tuhan. Kamu pukul itu Tuhan, nangis. Saya juga sedih, ngomong begini juga sedih.
Tapi saya rasa dalam hidup Bapak Ibu, hadirkan Tuhan. Ketika anak salah, bukan anak salah saja kepada orang tua, bukan melawan orang tua tapi lawan Tuhan. Begitupun sebaliknya, kalau hadirkan Kristus, Papa, kita sebagai orang tua juga tunduk kepada otoritas Kristus. Artinya apa? Kalau Papa salah pun minta maaf. Kadang-kadang orang tua pun mengecewakan. Tapi kita bisa minta maaf. Kenapa? Karena yang pimpin rumah ini bukan saya, bukan kepala keluarga, Kristus, pemimpin keluarga. Maka hadirkan identitas, jadi berkat. Memang itu sulit ya, bagi yang kepala keluarga kan egonya tinggi ya. Tapi kalau belajar firman Tuhan, kita harus ada seperti ini. Pimpin, sekalian promosi lah, ajak outing ya Bapak Ibu. Kita kan bisa berkumpul bersama ya. Oke, saya lanjutkan, terakhir ya Bapak Ibu, ini 4 yang terakhir. Saya tidak sadar, cukup lebih dari jam 6. Ada rumah spiritual ya, bagian terakhir, ayat terakhir ada yang namanya berkat ya. Tuhan hadir, Tuhan juga berikan berkat ya. Berkatnya begitu indah karena di ayat 11 sampai 15 ini bagian terakhir ya Bapak Ibu, yaitu Tuhan firman lagi. Tuhan nyatakan dia maha kuasa dan Tuhan bicarakan lagi, aku akan bikin kamu bertambah banyak, beranak cucu, bangsa-bangsa, raja-raja akan berikan daripadamu, ayat 12. Keren ya. Terus negeri-negeri akan diberikan daripada Abraham. Keren sekali. Dan akhir 13-14 itu Yakub bikin mesbah lagi, meninggikan namanya Betel itu, seterusnya. Ini Tuhan memberkati. Janjinya sama. Janji yang diberikan kepada Abraham, kepada Ishak sama. Allahnya sama. Tetapi ini memberikan suatu keingatan, suatu nostalgia yang baru, dan suatu peringatan yang mengingatkan berkat Tuhan yang sama. Berkat yang indah. Dan memang kita percaya Tuhan kita Tuhan yang sama, Tuhan kekal. Dan Tuhan ingatkan penyertaan kita di dalam Kristus ada. Cukup. Karena penyertaan Tuhan itu lebih dari cukup dibandingkan harta kekayaan secara duniawi. Tapi ada satu penafsir ya, ini bukan bicara tentang yang ayat 11 ya, kan dikatakan beranak cuculah, bertambah banyak satu bangsa dan seterusnya. Yakub itu sudah banyak anak. Ketika di dalam perikop ini, anak Yakub udah banyak. Dicatatkan ada 12 plus 1, Dina. Dina nggak dicatatkan karena dia ada perempuan, tapi tentu itu bukan patriarka, budaya patriark, jadi yang anak-anak laki-laki yang lebih banyak diutamakan. Tapi kemungkinan besar anak Yakub banyak, karena perempuan tidak dicatatkan. Jadi kenapa Allah berkata, akulah maha kuasa, kamu akan menjadi bangsa yang besar. Kalau dia ngomong kepada Bapak Abraham kan nyambung kan, ini mandul, kamu akan jadi bangsa besar. Kenapa dikatakan di Yakub yang sudah punya anak kok diulang lagi? Nah, saya percaya ini satu penafsir mengatakan ini bukan cuma bicara tentang yang namanya bicara anak, tetapi ini mau bicara tentang Yakub nanti akan jadi berkat. Karena bangsa akan lahir dari dia, raja-raja akan lahir dari dia. Artinya bangsa dan raja itu akan dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan dari rumah di Betel. Dari rumah. Pak Tong itu kan sering kesaksian Bapak Ibu. Nanti ulang tahun gereja, Pak, kemungkinan cerita lagi. Ada mamanya Pak Tong ya. Itu mendoakan anak-anaknya. Dan anak-anaknya 5 dari 7 jadi hamba Tuhan. Ini jadi berkat. Saya rasa ini ya, mungkin ini salah satu yang bisa kita contohkan ya. Kita didik anak-anak kita kenalkan Tuhan. Dan anak-anak kita mungkin dipakai Tuhan lebih lagi, semoga jadi hamba Tuhan. Dan dia diberkat bagi lebih jauh lagi, lebih besar lagi. Suatu hal yang indah sekali. Penutup ya bagi kita ini kan sudah ada ya. Ini Bapak Ibu ingat aja ya, ini persiapan kesananya ada 4M. Ini ada di Betel, ada semuanya nih berkat-berkat Tuhan. Penutup ya. Nanti penggenapan yang namanya begitu banyak suku bangsa nanti akan di kitab Wahyu. Kita lompat ke Wahyu ya Bapak Ibu. Kita lompat ke Wahyu. Kita baca ya coba ayat 9, Wahyu pasal 7 ayat 9 dan 10 ya. Bagaimana penggenapan daripada Tuhan. Sehingga banyak orang yang datang. Kita baca Wahyu pasal 7 ayat 9 dan 10, saya 9. Bapak Ibu menyambut ayat 10. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta, di hadapan anak domba. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ayat 10 Bapak Ibu.
Mungkin ini penggenapan ya. Penggenapan bagaimana semua akan berkumpul dari keturunan Israel. Datang Israel yang sejati ya. Saya bicara Israel sejati bukan Israel secara politik. Itu akan datang memberikan hormat kepujian kepada anak domba. Dan siapa yang bisa dapat, siapa yang dapat berkat itu nanti di ayat 14. Siapa yang bisa saya bacakan? Maka kataku kepadanya Tuanku. Tuhan mengetahuinya, lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang sudah keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuat putih di dalam darah anak domba. Lihat ya, cuci dengan darah. Darah warna merah Bapak Ibu. Kenapa jadi putih? Nah ini figuratif. Cuci dengan pekerjaan Kristus. Pekerjaan Kristus sehingga mereka bisa menjadi satu di dalam Kristus itu sendiri karena pekerjaan Kristus itu sendiri. Suatu hal yang indah dan nanti ini yang indahnya lagi ya. Ini kan Yakub itu pindah-pindah pergumulan namanya tempat tinggal. Kita juga bergumul di dalam tempat tinggal. Ini ada yang bilang tinggal di tempat yang namanya Indonesia itu berat. Pindah. Tapi saya katakan di negara manapun juga berat. Karena kita tahu nanti tempat kita bukan di dunia ini. Pas lagi lagunya begini. Lagu yang nanti dunia ini bukan dunia kita. Memang bukan. Nanti kita tahu kita akan berjalan ke dalam yang namanya kota Allah. Berjalan ke Sion, kota Allah. Kita akan masuk ke dalam kota Allah. Maka kalau kita pindah tempat, pindah domisili, kita juga harus persiapan seperti ini. Kita bersihkan diri kita. Ingat Tuhan sudah berikan berkat. Ingat Tuhan sudah berikan anugerah begitu besar kepada kita. Maka kita akan berjalan ke Sion bersama-sama. Saling berpegang tangan. Buanglah segala dosa. Buanglah segala yang namanya berhala yang menghambat kita. Kita berjalan ke kota Allah. Dan ketika sampai di tempat ini kita lihat. Ada yang namanya sukacita. Ada berkat. Ada yang namanya doa. Ada yang namanya identitas baru ya tentu dalam Kristus. Dan kita menerima dengan segala sukacita melihat Kristus itu sendiri. Dan kita bisa masuk. Sekali lagi ya, kita semua bisa masuk karena di dalam Kristus itu sendiri. Semoga ini menjadi pembelajaran kita ya. Nanti kita akan pindah, bukan di sini, tempat kita bukan di sini. Kita sedang mempersiapkan pindah tempat. Ada cerita ya. Kalau pindahan, saya pindahan cuma 3 hari, 4 hari, bawa banyak ya. Coba kalau pindahannya tuh sebulan. Mungkin saya bolak-balik Bekasi sekarang tuh bolak-balik. Bayangkan kita misalkan ya, Bapak Ibu pindah selama-lamanya, pindah sampai seterusnya, pindah ke suatu tempat namanya misalkan contoh ya, misal Korea. Sekarang kan lagi zaman Korea ya, vibes-nya Korea. Pindah ke Korea. Pasti kan pindah ke Korea itu bukan cuma pindah doang. Tapi pindah itu ada persiapan. Ya betul ya. Kalau perginya cuma seminggu doang ya gampang. Bawa baju, bawa koper, sudah. Tapi kalau pindahnya 2 bulan, itu bukan cuma bawa koper doang. Itu di Korea itu nggak ada Google Maps Bapak Ibu. Ya, percayalah, saya pernah kesana. Jadi nggak ada, karena kan negara perang. Jadi ada Google Maps, tapi kita nggak bisa pakai untuk direction. Dia nggak open. Karena tuh bisa dipakai buat nge-trace. Kan itu negara perang ya, masih perang. Jadi pakai aplikasi khusus. Otomatis kalau kita tinggal di situ dan kita nggak tahu apa-apa, pasti kita download aplikasi khususnya dia. Bukan hanya download, kita pun belajar Subway. Subway-nya dia, Subway itu bukan makanan Bapak Ibu, tapi jalanan yang itu apa? Jalanan kita naik MRT, naik Subway-nya yang di situ, kita belajar. Artinya semakin panjang, pergi seminggu cuma bawa koper. Pergi 2 bulan yang lebih panjang, kita persiapan lebih panjang lagi. Bukan cuma bawa koper, kita mungkin baca namanya peta, direction, maps ya sudah belajar. Coba kalau pergi setahun, 2 tahun di sana. Mungkin bukan cuma itu. Belajar yang namanya Hamsamidah. Belajar yang namanya bahasa. Cari gereja. Persiapan lebih panjang. Kalau bisa kursus yang namanya bahasa Korea dulu. Panjang ya persiapannya. Sekarang kita nanti ke kota Sion, kekal. Kita ke kota Sion, artinya kita akan kembali bersama-sama dengan Kristus di Yerusalem yang baru, dikenal dengan kota Sion, kota yang indah. Kita pergi bukan seminggu loh, kita bukan pergi 2 bulan loh, kita bukan pergi setahun, kita pergi untuk kekekalan. Maka persiapannya bukan cuma baca Alkitab tok,
Bukan cuma ikut PA wanita tok. Bukan cuma, oh sudah ya dengerin hamba Tuhan, pendeta dengerin. Enggak. Tapi bergumul firman Tuhan siang dan malam. Kenapa? Karena kekekalan harus dipersiapkan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita, menguatkan kita, dan terus-terus bisa mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Kristus nanti di langit dan bumi yang baru. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sekali lagi kami mengucap syukur karena Allah begitu baik dalam hidup kami. Ketika kami tidak mencari Engkau, Tuhan menyatakan diri. Tuhan berfirman kepada kami. Ketika kami dalam pergumulan, Tuhan menuntun kami walaupun kami tidak mengerti secara utuh. Tuhan memimpin kami di dalam pergumulan, terutama dalam keseharian, khususnya di dalam tempat tinggal. Kiranya tempat kami bersama-sama di dalam tinggali, dalam keluarga kami masing-masing adalah tempat di mana Kristus hadir, menyatakan berkat, menyatakan juga bagaimana kami bertumbuh dalam pergumulan sehari-hari, bagaimana dosa semakin lama semakin ditinggalkan dan Kristus semakin ditinggikan. Tuhan, biarlah di dalam pergumulan kami, di dalam kami keluarga, di dalam mendidik anak, di dalam perhubungan suami istri, Allah beserta dengan kami, menguatkan kami, dan firman itu memperbarui kami. Pakailah kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, yang terlebih dahulu diubahkan identitasnya, sehingga kami pun menjadi berkat bagi sesama kami, baik anak-anak, baik pasangan kami, ataupun orang-orang yang bekerja dekat kami. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.